Di YouTube Indonesia sendiri, komedi adalah salah satu genre tontonan yang paling populer. Termasuk gue sendiri, kebanyakan nonton komedi yang membuat ketawa tentunya. Ya, karena komedi itu membuat kita senang dan saat kita membuka YouTube biasanya untuk mencari kesenangan, bukan? Anda ngajak ribut, itu. Dikutip dari Sir Rowan Atkinson itu sendiri, Mr. Bean sebenarnya adalah seorang anak bocah yang terperangkap dalam badan seorang dewasa. Child, Mr. Bean is a child trapped in a man's body. That's how I've always seen him. Semua kalangan pasti bisa mengenali kelakuan anak kecil secara umum. Makanya Mr. Bean ini pun bisa relate ke semua masyarakat global. Nah, salah satu kenangan indah masa kecil gue adalah menonton Mr. Bean di salah satu stasiun televisi. Kapanpun Mr. Bean itu muncul, pasti gue menontonnya sampai habis. Rasa kegirangan dalam hati itu tidak tertahankan, apalagi waktu mendengar intro dari Mr. Bean itu berbunyi. Yang lucunya, Mr. Bean itu tidak punya latar belakang, tidak punya keluarga, ngomong pun hanya sepatah-patah. Tidak diragukan lagi bahwa Sir Rowan Atkinson merupakan seorang yang jenius, karena dia bisa membuat orang-orang ketawa dengan tidak memandang umur, gender, ataupun kata-kata. Tetapi bagaimana sih Mr. Bean bisa membuat komedi yang berkualitas dan diterima oleh semua orang? Halo Sobat Tanya-Tanya, ketemu lagi sama Bang Sotoy di sini. Kali ini kita akan membedah tentang bagaimana Mr. Bean merakit komedinya. Jadi tanpa banyak basa-basi, langsung saja kita mulai dengan cara yang pertama. Yang pertama adalah gestur. Ini adalah yang terpenting dalam membuat karakter Mr. Bean itu tampak hidup dan menjadi beda dari yang lain. Coba kalian lihat scene di saat Mr. Bean dipanggil ke suatu talk show. Lalu dia coba memperagakan dirinya menjadi Mr. Bean. Benar-benar berbeda, bukan? Sesuai yang Rowan Atkinson bilang, Mr. Bean adalah seorang anak kecil yang terperangkap di badan orang dewasa. Seorang anak kecil itu pasti gesturnya lebih culun dan lebih blow-on gitu kan. Makanya dia membuat postur tubuhnya lebih melengkung, tidak tegak lurus dan tidak rileks. Cara jalannya pun seperti bocah. Dia membuat ciri khasnya sendiri agar Mr. Bean bisa menjadi suatu karakter yang berciri khas kuat. Yang kedua adalah raut wajah. Ingat bahwa Mr. Bean ceritanya tidak memiliki kemampuan bicara yang fasih. Sehingga yang ia lakukan pun adalah berkomunikasi via gestur dan raut wajahnya. Coba kita lihat contoh berikut ini. Mr. Bean di sini ingin mencoba mengatakan bahwa ini makanan apaan sih? Maka ia melakukan raut wajah seperti ini. Lalu di sini dia mau ngomong, "Aduh, lama banget sih nunggunya." Lalu dia mengeluarkan ekspresi seperti ini. Dan di segala macam situasi lainnya, ekspresinya itu adalah senjata utama dalam komedi Mr. Bean. Seperti yang tadi di awal kita sudah tahu, image yang dibangun oleh karakter Mr. Bean adalah mindsetnya yang seperti bocah, kelakuannya yang seperti anak kecil, pikiran seperti anak kecil, dan akal yang seperti anak kecil, tetapi menghuni tubuh seorang dewasa. Tetapi sifat anak kecilnya ini dia buat sebagai anak kecil yang usil, licik, dan jahat. Kompetitif atau tidak mau kalah, itu nomor satu. Semua cara dan akal-akalannya yang terlewat di pikirannya agar dia bisa mengalahkan orang lain, ia lakukan secara harafiah dan tanpa mikir dua kali. Yang selanjutnya adalah cara dia membuat lawakannya. Pada dasarnya, Mr. Bean itu kan sebuah situasional komedi atau sitkom, dan dia pun menggunakan teknik komedi dasar. Tetapi teknik itu dieksekusi secara benar dan sangat baik. Teknik komedinya sebenarnya bisa dipecah menjadi 3 bagian, yaitu setup atau persiapan latar, logic swap atau pertukaran logika, dan punchline atau bantingan. Yang pertama adalah persiapan. Ini adalah tahap di mana latar itu dibentuk. Seperti di mana situasi ini terjadi, apa yang sedang terjadi, dan tujuan apa yang ingin dicapai oleh sang karakter. Yang kedua adalah tahap pertukaran logika. Tahap ini adalah fase di mana sang karakter mulai memberikan hint atau clue tentang apa yang akan terjadi selanjutnya. Dan penonton pastinya belum begitu sadar dari apa yang sebenarnya sedang dibangun oleh sang karakter. Dan yang ketiga adalah bantingannya. Ini adalah tahap di mana sang karakter menunjukkan aksi komedinya. Inilah di mana saat penonton tertawa,
terhibur, dan bertepuk tangan. Oke, dari 3 tahap tadi mungkin kalian akan sedikit sulit membayanginya. Sekarang coba kita ambil contoh pada satu scene ini dari sitkom Mr. Bean. Pertama, kita diberikan pengenalan tempat, yaitu pinggir jalan. Keadaannya sedang ada pengamen menggunakan trompet. Kemudian tujuannya itu, Mr. Bean ingin memberikan uang untuk sang pengamen tersebut. Namun dia tidak ada uang kecil. Yang kedua, masuk ke dalam pertukaran logika. Kita sebagai penonton mulai diberi hint. Mr. Bean mengeluarkan sapu tangannya. Penonton masih kebingungan apa yang akan dilakukan olehnya. Kemudian masuklah ke bagian bantingannya. Mr. Bean ternyata mengamen untuk memberikan pengamen menggunakan lagu pengamen tersebut. Saat inilah penonton tertawa dan bertepuk tangan. Oke, contoh kedua kita coba pada adegan di lampu merah ini. Bagian pertama yaitu setup. Sudah jelas latar tempat yaitu di perempatan. Mobilnya ngerem mendadak di lampu merah, menandakan Mr. Bean sedang terburu-buru. Yang berarti tujuannya yaitu mau cepat sampai ke suatu tempat. Masuk ke logic swap. Penonton diberikan clue dengan adanya pesepeda yang menuntun sepedanya untuk menerobos lampu merah. Kemudian Mr. Bean turun dan kita pun bingung. Ngapain dia turun dari mobil? Memarahin sepedanya atau gimana? Dan bantingannya adalah ternyata dia malah mengikuti pesepeda tersebut dengan mendorong mobilnya. Kemudian kita coba lagi analisis dari scene Teddy lomba dengan hewan asli yang mungkin kalian semua udah menontonnya. Latar tempatnya pada suatu festival dengan keadaan Teddy sebagai boneka yang merupakan benda mati, bertujuan untuk diikuti lomba bersama hewan lainnya. Dari tahapan lomba-lomba sebelumnya, Teddy masih berhasil karena belum melibatkan banyak gerak. Namun pada lomba yang terakhir inilah yang membuat penonton bertanya-tanya. Tahap ini yang membuat penonton bingung, kenapa Mr. Bean masih sangat percaya diri untuk menang. Kemudian diberikan clue bahwa Mr. Bean memegang tali yang terikat kepada Teddy dan menunggu di ujung trek lomba. Dan bantingannya adalah Teddy ditarik talinya oleh Mr. Bean. Jadi kesimpulannya teknik ini sebenarnya hanyalah salah satu dari sekian banyak teknik komedi. Namun menurut gue, teknik ini adalah teknik yang paling mudah diikuti. Karena dengan cara ini, kalian tidak perlu memiliki wajah, suara, persona, ataupun gerakan yang lucu. Namun kembali lagi, cara ini sangat bergantung pada ceritanya. Keabsurdan cerita tersebut harus out of the box, namun tetap relate dengan kehidupan sehari-hari kita, supaya mudah dipahami. Sampai sekarang Mr. Bean pun masih sering menghibur gue. Entah manapun episodenya itu. Karena perpaduan suara, wajah, gerakan, persona, dan teknik komedinya benar-benar on tempo semua. Dan itulah bagaimana Mr. Bean bisa menyajikan komedi yang berkualitas dan mengglobal ke seluruh dunia. Jadi gimana kira-kira sobat tanya? Jika kalian terhibur, pastikan kalian klik like, subscribe, dan komen demi menjadi bagian meledaknya algoritma channel YouTube ini. Terima kasih dan sampai jumpa Bang Sautoy pada episode lainnya. Salam tanda tanya.